Menstruasi berkepanjangan atau menorhagia merupakan masalah kesehatan yang terjadi di beberapa perempuan. Penyebab menstruasi berkepanjangan sendiri tidak dapat diketahui secara pasti. Namun begitu, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya menstruasi berkepanjangan. Untuk mengetahuinya, simak penjelasan Dr. Putra Ismaya Abral, dokter spesialis kandungan berikut ini. Apa itu menorhagia? Iya, menorhagia itu adalah menstruasi yang berlangsung banyak dan lama. Jadi menstruasi normal itu kurang lebih 2 sampai dengan 14 hari. Jika menstruasi lebih dari 14 hari, baik flek atau perdarahan dari vagina, itu kita sebut namanya menometorhagi. Tapi istilah sekarang, menometorhagi adalah AUB atau abnormal uterine bleeding. Apa penyebab menorhagia? Penyebabnya bisa 2, dari anatomi dan dari hormonal. Jika anatomi bisa karena polip, bisa karena mioma, kanker dan lain-lain. Kalau misalnya dari hormonal, bisa karena spiral atau IUD, bisa karena hormonal imbalance. Apa gejala menorhagia? Gejalanya seperti menstruasi biasa, tapi dia memang berlangsung lebih lama. Yang membahayakan adalah jika berlangsung terus-menerus dan berlangsung lama, pasien bisa terjadi anemia atau hemoglobin yang rendah, mengakibatkan tubuh pasien akan terasa lemas, letih, dan lesu. Apakah menorhagia dapat menyebabkan anemia? Betul sekali, karena menometorhagia itu atau AUB adalah menstruasi yang berlangsung lama dan terus-menerus juga dengan volume yang banyak. Jika berlangsung secara kontinu atau kronis akan menyebabkan darah akan keluar banyak, menyebabkan anemia. Bagaimana diagnosis menorhagia? Pertama kali dari anamnesis, kita tanyakan bagaimana dari siklus menstruasinya, dari volumenya, jumlahnya, dan lama berlangsung menstruasi tersebut. Dari yang kedua, kita lihat dari pemeriksaan fisik, biasanya kita lihat memang dari vagina kelihatan atau keluar dari darah menstruasi atau darah haid. Yang ketiga, kita lihat dari pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang bisa 2 kemungkinan. Yang pertama kita lakukan dari ultrasonografi, baik abdominal atau transvaginal. Biasanya kita lihat terdapat tebal tipis dinding rahim, ada tidaknya polip, ada tidaknya mioma, ada yang tidak tanda-tanda keganasan dan lain-lain. Kalau perlu kita melakukan pemeriksaan penunjang lainnya adalah pemeriksaan laboratorium. Paling terutama adalah cek hemoglobin. Bagaimana cara pengobatan menorhagia? Pengobatannya bisa banyak cara. Yang pertama adalah konservatif atau dengan terapeutik. Biasanya kita memberikan obat anti perdarahan lini pertama. Lalu jika tidak ada perubahan, bisa kita lakukan pengobatan atau terapeutik dengan pemberian hormonal. Jika pengobatan tersebut tidak tuntas atau tidak mengurangi gejala, kita bisa melakukan kuretase diagnostik atau mengambil sampel dari endometrium tersebut, melihat penyebab dari menometorhagi itu disebabkan oleh apa? Apakah dari neoplasma, apakah dari keganasan dan lain-lain. Sekian pembahasan kali ini tentang menometorhagia. Saya Dr. Putra Ismaya Abral, SPOG MKes. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.